Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Bahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Jichen. Tetapi sebelum melanjutkan, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika Armin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 501 bertepatan dengan bab ke 2419. Yang muncul di depan Sujiyu adalah suite mewah yang di sebuah hotel. Dia berbaring di tempat tidur yang nyaman dan lebar lebih dari 2 meter. Seketika ia berpikir bahwa ini adalah jiwanya setelah kematian. Jadi dia segera mencari keberadaan ibunya. Ia melihat sekeliling, melihat bahwa ibunya terbaring di sisinya. Saat ini ia sudah tidak lagi mempedulikan ini adalah kenyataan atau halusinasi. Dia tidak sabaran untuk mengulurkan tangan dan mengguncang tubuh ibunya. Ia berteriak, "Ibu, ibu, ibu, bangun ibu!" Du Haiking masih tertidur. Ia terbangun dengan lemah. Setelah menyadarkan diri, ia melihat Sujiyu di depan. Ia berseru, "Jiyu, kamu tidak apa-apa?" Jiyu berburu-buru berkata, "Ibu, aku juga tidak tahu apakah aku baik-baik saja." Du Haiking melihat sekeliling. Ia bertanya, bukankah kita di terowongan? Bagaimana?" Sujiyu juga menggelengkan kepalanya tanpa sadar. "Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Sepertinya ini adalah hotel." Usai berbicara, tiba-tiba Sujiyu teringat dengan wajah Yichen. Tiba-tiba ia teringat bahwa sebelum pingsan, orang yang muncul di depannya adalah penyelamat yang ingin ia temui dengan sekuat tenaganya. Jadi dia mengerti sebuah hal dan berkata dengan terkejut, "Ibu, pasti sang penyelamat yang menolong kita." "Penyelamat?" Du Haiking bertanya, "Maksudmu yang menyelamatkanmu adalah menyelamatkanmu di Jepang?" "Iya, benar." Sujiyu sangat bersemangat hingga suaranya bergetar. Air matanya benar-benar tidak terkendali. Dia tersedak. "Ibu, yang aku ingat terakhir kali adalah aku sudah hampir mati. Aku sudah sekarat. Kemudian aku melihat penyelamat." Du Haiking bertanya, "Mungkinkah itu hanya halusinasi yang muncul karena ketidaksadaran waktu itu? Bukankah orang itu di Jepang? Bagaimana mungkin muncul di kota Jenling?" Sujiyu dengan tegas berkata, "Ibu, dia benar, dia tidak mungkin salah." Sambil mengatakan itu, dia buru-buru memeriksa dirinya. Tidak lama dia menyadari bahwa tubuhnya yang telah terluka parah dalam kecelakaan mobil sekarang tidak terluka. Dengan semangat ia berkata, "Ibu, pasti penyelamat yang telah menyelamatkan kita, dan luka di tubuhku juga pasti dia yang menyembuhkannya." Baru saat itulah Du Haiking menyadari bahwa tubuhnya tidak merasakan kelainan sama sekali saat ini. Harus diketahui bahwa dia dan putrinya telah mengalami sebuah kecelakaan yang dibuat oleh manusia, menderita luka yang parah. Dia berbisik dalam hati, kecelakaan yang begitu besar mustahil bagi siapapun untuk selamat. Namun aku dan Jiyu bahkan tidak terluka saat ini. Ini tidak mungkin. Jadi dia buru-buru bertanya, "Jiyu, mengapa penyelamat itu menolong kita?" "Aku juga tidak tahu." Jiyu menggelengkan kepalanya dengan bingung. Ia melanjutkan, "Aku sudah mencarinya dalam waktu yang lama, namun terus tidak menemukannya. Ini adalah kali kedua aku bertemu dengannya." Kemudian dia berkata lagi, "Ibu, penyelamat menolongku lagi, dan kali ini tidak hanya menyelamatkanku saja, dia juga menyelamatkanmu. Kita berdua dan kakak telah berhutang 4 nyawa padanya." Kemudian Sujiyu mengeluh, "Ibu, Master Peng Shui yang dicari oleh kakek itu hanyalah omong kosong. Dia menyuruhku untuk tidak mencari penyelamat, bilang bahwa nasibku bertolak belakang dengan penyelamat akan ada malapetaka. Dia bahkan mungkin tidak akan menyangka penyelamat menolongku lagi kali ini. Sebelumnya aku sudah bilang bahwa apa yang dikatakan tidak bisa dipercaya. Kamu masih memarahiku." Du Haiking buru-buru berkata, "Jiyu, jangan asal bicara. Bagaimana kamu tahu bahwa perhitungan Master Li tidak benar? Master Lai sudah bilang sejak awal tidak membiarkanmu untuk mencarinya. Jika kamu mendengar perkataannya kembali ke Yanjing, tentu saja tidak akan menemui masalah ini." Sujiyu tidak senang. Ia berkata, "Kalau begitu, apakah jika aku kembali ke keamanan ibu akan terjamin? Bagaimana jika tidak ada di sini dan penyelamat tidak muncul? Maka kamu tidak akan begitu beruntung."
Du Haiking menghela napas dan berkata, ini adalah sebab akibat. Master Lai hanya menghitung hubungan antara kamu dengannya, tidak menghitungku. Berdasarkan hubungan kamu dengan penyelamat ini, dia juga pasti akan menyelamatkanku." Membicarakan ini, dia menarik napas dalam. Penyelamat ini benar-benar adalah orang yang berjasa kepada keluarga kita. Tidak tahu bagaimana caranya untuk menemuinya. Harus berterima kasih secara langsung padanya. Sujiyu tersadar kembali, berkata dengan gembira, "Hotel tempat kita tinggal ini pasti diatur oleh penyelamat. Aku akan pergi untuk menanyakannya dengan pelayan." Usai berbicara, dia buru-buru bangkit dari tempat tidurnya, langsung melangkah menuju pintu hotel. Sujiyu baru saja membuka pintunya, ia langsung melihat 4 wanita muda kuat yang berdiri di luar menghalangi jalan. Dia buru-buru bertanya, "Halo, aku ingin bertanya, aku berada di mana?" Salah satu wanita berkata, "Halo, Nona Su. Kamu berada di sebuah hotel yang diatur oleh tuan kami untuk kamu dan Nona Du." Sujiyu bertanya dengan heran, "Kalau begitu siapa tuanmu?" Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf Nona Su, identitas tuan kami sangat rahasia. Kami tidak boleh mengungkapkannya kepada dunia luar." Sujiyu tidak puas. Ia bertanya lagi, "Kalau begitu, bisakah membawaku untuk menemuinya? Aku ingin berterima kasih dengannya." "Maaf," wanita itu mengingatkan lagi, berkata dengan nada minta maaf, "Tuan kami sudah memerintahkan, jika kamu dan Nona Du sudah sadar, biarkan kalian beristirahat lebih dahulu di dalam kamar. Jika membutuhkan bantuan, bisa perintahkan kami kapanpun, namun tidak boleh meninggalkan kamar selangkah pun." "Apa?" Suji bertanya. Apa tujuan tuanmu mengatur ini?" Wanita itu menjelaskan, "Begini, tuan kami telah memerintah. Dia mengatakan bahwa kakekmu dengan sengaja mencoba melakukan pembunuhan terhadap kamu dan ibumu, dan keselamatan kamu sendiri tidak dapat dijamin. Jadi ia butuh kamu dan Nona Du untuk tinggal di hotel untuk sementara waktu, tidak pergi keluar." Sujiyu merasa sedikit bimbang, namun begitu berpikir bahwa penyelamat melakukan ini karena keselamatannya dan ibunya, dia mengangguk dan berkata dengan tak berdaya, "Baiklah, kalau begitu sampaikan terima kasihku kepada tuanmu." Usai berbicara, dia bertanya lagi, "Aku masih ingin bertanya, katakan saja Nona Su." Sujiyu bertanya dengan penuh harapan, "Apakah tuanmu akan datang ke sini? Aku ingin menemuinya. Tidak tahu apakah aku memiliki kehormatan itu." Wanita itu tersenyum, "Nona Su, aku sungguh tidak dapat menjawab pertanyaanmu ini. Tuan tidak memberitahu kami apakah dia akan datang." Sujiyu merasa lebih kecewa. Tidak disangka dirinya diselamatkan lagi oleh penyelamat. Penyelamat bahkan mengaturnya sebuah hotel kelas atas untuknya. Namun dia masih tidak bisa melihat wajah penyelamat. Tiba-tiba dia bertanya, "Lalu apakah kamu tahu nomor teleponnya? Jika kamu tahu, bisakah memberikannya kepadaku?" Wanita itu berkata, "Maaf Nona, Tuan kami telah memerintahkan untuk menyuruh kamu dan Nona Du tidak berhubungan dengan dunia luar untuk sementara waktu, karena sangat banyak orang yang sedang mencari keberadaan kalian berdua saat ini. Begitu mereka tahu bahwa kamu masih hidup, maka dikhawatirkan akan ada sesuatu yang terjadi padamu. Semoga kamu bisa mengerti." Sujiyu tidak menyangka bahwa penyelamat tidak hanya tidak ingin muncul di depannya, bahkan tidak membiarkan dirinya untuk berhubungan dengan dunia luar. Ini membuat dia merasa semakin kecewa. Dia bertanya lagi dengan ragu, "Kalau begitu, bisakah aku menghubungi keluargaku untuk memberitahu mereka bahwa aku baik-baik saja? Kakekku pasti sangat mengkhawatirkan keselamatan aku dan ibuku. Hanya mengabarinya seorang, hanya memberitahu dia bahwa kami berdua baik-baik saja." Wanita itu menggeleng, berkata dengan serius, "Maaf Nona, perintah dari Tuan menyuruh untuk tidak berhubungan dengan dunia luar. Tidak peduli siapapun itu." Walaupun Sujiyu merasa sedikit tidak bisa mengerti, namun dia tetap mengangguk. Ia berpikir, penyelamat mengatur seperti ini seolah-olah sedang menculik aku dan ibuku. Namun aku percaya dia pasti memiliki alasan, dan itu pasti berniat baik. Jadi dia berkata, "Baik, aku mengerti. Terima kasih." Wanita itu buru-buru berkata, "Sama-sama Nona Su. Jika ada yang dibutuhkan, silakan
perintahkan kami, termasuk apa yang ingin kamu makan, apa yang ingin kamu pakai. Kamu bisa memerintahkan semuanya, tapi sudah memerintahkanku, menyuruhku untuk melakukan yang terbaik. Baik, Sujiyu sedikit membungkuk, bertanya dengan sangat berterima kasih. Terima kasih. Usai berbicara, dia merasa perutnya sedikit lapar, jadi dia berkata, itu bisakah kamu membantuku untuk menyiapkan sarapan untuk aku dan ibuku? Wanita itu tanpa ragu menjawab, tentu saja Nona Su, apa yang ingin kamu makan? Sujiyu langsung berkata, apa saja asal bisa lebih ringan saja. Baik, wanita itu berkata, Nona Su, silakan kembali ke kamar sebentar. Aku akan memberitahu orang dapur untuk menyiapkannya. Terima kasih. Sujiyu berterima kasih kepadanya, lalu kembali ke kamar. Ketika dia kembali ke kamar, Du Haking juga berjalan keluar dari kamar. Melihat ekspresi yang sedih, dia langsung bertanya, Jeju, bagaimana? Sujiyu berkata dengan tanpa daya, ada 4 orang pengawal luar. Mereka tidak membiarkanku keluar. Mereka bilang itu perintah dari penyelamat, penyuruh kita untuk tinggal di sini dengan baik. Ada banyak orang di luar yang sedang mencari keberadaan kita. Demi keselamatan kita, penyelamat tidak membiarkan kita untuk berhubungan dengan dunia luar. Tadinya aku masih berpikir untuk mengirimkan pesan kepada kakek dan ibu, tapi mereka tidak mengizinkannya. Du Haking mengangguk, kemudian dengan serius berkata, ini bisa dimengerti. Kakek dari ayahmu menginginkan nyawaku, dan ada yang menginginkan nyawamu. Entah seberapa rumit masalah di balik semua ini. Jika berita bahwa kita masih hidup tersebar keluar, takutnya hanya akan mendatangkan lebih banyak bahaya. Itu juga akan membawakan banyak masalah pada penyelamat. Sujiyu bertanya, ibu pengawal wanita di depan berkata bahwa penyelamat adalah tuan mereka. Menurutmu, kemungkinan tuan muda dari keluarga mana? Apakah ada keluarga hebat di kota Jinling? Kota Jinling? Du Haking mengernyit. Dengan serius ia berkata, aku tidak tahu jelas mengenai kota Jinling, hanya tahu bahwa keluarga Song yang memiliki aset lebih dari ratusan miliar. Kemampuan penyelamat ini tidak biasa, tidak mungkin dipelihara oleh keluarga seperti keluarga Song. Dengan kata lain, jika keluarga Song dapat mengembangkan bakat yang begitu luar biasa, maka kemampuan keluarga Song tidak mungkin hanya sebesar saat ini. Sujiyu bertanya lagi, mungkinkah itu keluarga yang tersembunyi? Keluarga yang tersembunyi? Du Haking memikirkannya dengan serius berkata, ini tidak pasti. Tapi sejujurnya, perekonomian keluarga Jinling tidak berada dalam 10 besar di Tiongkok. Di kota seperti ini, sulit untuk memiliki keluarga tersembunyi yang begitu kuat. Bagaimanapun juga, air harus cukup dalam untuk menyembunyikan para raksasa. Sujiyu mengangguk setuju lalu bergumam, ini. Kemudian ia teringat sesuatu. Ia berkata, ibu, kalau begitu apakah mungkin penyelamat berasal dari keluarga besar di Yanjing atau dari kota besar lainnya? Kota besar? Du Haking terdiam sesaat. Ia berkata, hanya ada beberapa keluarga papan atas di Tiongkok. Sejauh yang aku ketahui, keluarga ini tidak memiliki tuan muda yang sangat kuat. Contohnya keluarga Su, termasuk kakakmu. Di antara beberapa keturunan laki-laki lainnya, siapa yang bisa dianggap sebagai orang hebat? Keluarga lain bahkan lebih tidak mungkin. Sujiyu menghela napas. Dia merasa apa yang dia katakan ibunya benar. Para tuan muda dari keluarga papan atas ini tidak mungkin sangat misterius bagi dunia luar. Namun bagi keluarga papan atas sendiri, mereka sangat mengerti tuan muda dari para keluarga papan atas ini. Meskipun para tuan muda ini disebut siswa berprestasi yang telah kembali ke luar negeri, namun Sujiyu tahu jelas bahwa mereka tong kosong nyaring bunyinya. Jika ingin dikatakan dengan lebih halus, mereka adalah bantal yang dibordir. Jika ingin dikatakan dengan lebih kasar, mereka adalah kotoran keledai yang
terlihat mengkilap di permukaan. Jangan lihat para tuan muda ini berbicara bahasa Inggris dengan begitu fasih. Mereka juga memahami pola perekonomian dunia. Namun, jika benar-benar menyuruh mereka mempraktekannya secara langsung, mereka akan terdiam seketika. Tuan muda yang dikenal sebagai penyihir bisnis telah menghasilkan miliaran dan kemampuannya sendiri hanya dalam beberapa tahun. Namun dalam sekejap mata telah ada berita tentang bangkrutnya perusahaan dan hutang perusahaan. Miliaran aset berubah menjadi miliaran hutang dalam sekejap. Orang-orang seperti ini bukanlah pengecualian dalam keluarga papan atas. Jadi sulit bagi Su Jiyu untuk percaya bahwa penyelamatnya yang maha kuasa, penyelamat yang bagaikan dewa dari langit, juga adalah seorang tuan muda keluarga papan atas. Memikirkan ini, dia tidak dapat menahan diri untuk memikirkan dengan dalam. Setelah waktu yang lama, dia berkata, "Ibu, jika penyelamat bukan tuan muda dari keluarga papan atas, lalu kenapa orang-orang menyebutnya tuan muda? Apa latar belakangnya?" Du Haking tersenyum dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu harus menemukan penyelamat ini. Dia memiliki kemampuan magis yang hebat. Kemampuannya tidak lagi seperti yang aku bayangkan. Jadi identitasnya pasti tidak mudah bagi kita untuk menebaknya." Membicarakan ini, sebuah wajah tiba-tiba terlintas di pikirannya. Itu adalah wajah yang familiar namun sedikit asing. Itu adalah pemuda yang dirinya lihat di kediaman Ye Changying, persis seperti Ye Changying. Dia sangat mirip dengan Ye Changying, bahkan dirinya dapat memastikan bahwa dirinya 100% adalah anak dari Ye Changying. Memikirkan ini, Du Haking berkata, "Apakah mungkin penyelamat yang kamu cari adalah anak dari Changying?" Begitu ini keluar, Du Haking membalikkan lagi tebakannya. "Aku melihat pemuda itu hari itu. Dia berpakaian sangat biasa, mengendarai motor listrik compang-camping. Seharusnya sulit baginya untuk bisa ke sini. Seharusnya bukan penyelamat yang dipikirkan Jiyu." Du Haking berpikir lagi. Pertanyaan yang muncul di dalam hatinya, lalu siapa orang yang merebut bekas kediaman Changying di pelelangan denganku? Su Jiyu melihat ekspresi ibunya yang terkadang serius, terkadang membingungkan. Ia bertanya, "Ibu, apa yang sedang kamu pikirkan?" Du Haking tersadar kembali. Dia buru-buru menjawab, "Oh, tidak apa-apa. Ibu hanya asal berpikir saja, juga tidak mendapat petunjuk apapun, apa-apa." Usai berbicara, dia berkata dengan Su Jiyu, "Jiyu, kamu juga jangan terlalu buru-buru. Penyelamat itu mengatur kita di sini. Ia juga bahkan mengatur pengawal untuk melindungi kita. Itu sama saja sedang melakukan hubungan tidak langsung dengan kita. Ini jauh lebih aman daripada kamu yang sedang mencari petunjuk di sepanjang lautan dan bahkan tidak menemukan apapun. Jadi sabarlah sedikit. Aku yakin dia akan memperlihatkan wajahnya segera mungkin." Su Jiyu mengangguk. Baru saja ia ingin berbicara, tiba-tiba sebuah kilatan muncul di pikirannya. "Ibu, menurutmu apakah hotel ini adalah milik penyelamat?" Perkataan Su Jiyu membuat Du Haking tercengang seketika. Dia mengangguk setuju dan berkata, "Karena penyelamat ingin kita berdiam di sini, ingin menjaga rahasia bahwa kita masih hidup, maka tentu saja dia akan menempatkan kita di hotel yang tidak ada hubungannya dengan banyak orang. Dan dia juga mengirim begitu banyak pengawal di depan pintu. Kemungkinan besar sama seperti yang kamu katakan, hotel ini adalah miliknya, walaupun tidak seharusnya hotel ini memiliki hubungan yang dalam dengannya." Su Jiyu mengangguk, berlari keluar dari kamar dengan gembira dan membuka laci meja belajar. Hotel pada umumnya akan meletakkan kertas surat untuk ditulis tamu di laci meja mereka. Namun hotel akan tercantum di sana. Nama hotel akan tercantum di sana. Ketika melihat tulisan Hotel Buckingham Palace Kota Jinling di atasnya, dia terkejut. "Ibu, nama hotel ini Hotel Buckingham Palace. Aku ingat Hotel Buckingham Palace ini adalah milik keluarga Yi, bukan?" Seketika Du Haking merasa ngeri. Buckingham Palace, jangan-jangan benar dia.
Tadinya Du Haiking berpikir bahwa penyelamat yang dimaksud putrinya adalah putra dari Ye Changjing, namun dia membalikan tebakannya sendiri. Bagaimanapun putranya Ye Changjing telah menghilang lama, sudah lama tidak kembali ke keluarga Ye. Tuan muda yang berkeliaran di luar tidak mungkin memiliki kemampuan yang begitu kuat. Namun setelah mendengar nama hotel ini adalah Buckingham Palace, seketika ia meragukan lagi. Sujeju melihat ibunya begitu terkejut, bahkan mengatakan jadi dia langsung bertanya, "Ibu, apakah kamu mengetahui sesuatu? Siapa dia yang kamu maksud?" Du Haiking tersadar kembali, raut wajahnya sangat rumit. Ia berkata, "Sebenarnya masih ada seorang tuan muda dari keluarga Ji yang telah hilang selama bertahun-tahun." So Ji tiba-tiba menyadari dan berkata, "Ibu, jadi maksudmu itu adalah putra dari Paman Ji?" Du Haiking mengangguk berkata dengan tenang, "Iya, pasti dia." Sebagai seorang wanita, Sujiyu sangat mengerti perasaan ibunya. Ia tahu bahwa ibunya selalu mencintai Ye Changjing selama ini. Bisa dikatakan dia tergila-gila dengan Ye Changjing. Walaupun Ye Changjing sudah mati hampir 20 tahun, ibu tetap saja tidak dapat melupakannya. Karena itulah ibu datang ke kota Jinling setelah mengetahui ayah selingkuh, kemudian membeli kediaman Ye Changjing yang lama. Du Haiking tidak menyembunyikan apapun dari putrinya, jadi Sujiyu juga tidak terkejut ketika dia mengungkitnya. Sujiyu bertanya dengan sedikit terkejut, "Ibu, bukankah putri dari Paman Yi sudah menghilang setelah Paman Yi meninggal?" Seingatku, keluarga Yi juga tidak menemukan di mana keberadaannya. Bagaimana mungkin kamu bisa menganggap dia adalah penyelamatku?" Du Haiking mengangguk dengan serius berkata, "Di kediaman lama Paman Yi hari itu, aku melihat ada seorang pemuda yang mirip dengan Paman Yi ketika masih muda. Umurnya mungkin sekitar beberapa tahun lebih besar dari kamu. Mungkin hampir sama dengan kakakmu. Umurnya hampir sama dengan putra Paman Yi." Sujiyu bertanya, "Mungkinkah ini kebetulan karena ada begitu banyak orang yang memiliki wajah yang mirip?" Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mau tahu cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.